Sejak kecil sampai umur 40 ini masih terngiang-ngiang. Itu lagu mereka itu yang menjadi inspirasi saya. Bahwa mereka membuat lagu yang lantunan lintingan vokal yang begitu bagus, aransemen musik yang begitu bagus. Terus syair-syair lagu dalam lirik-lirik mereka itu cukup penuh makna yang kalau kita cermati atau mendalami satu persatu lagu-lagu mereka itu luar biasa. Halo kawan-kawan, ketemu lagi dengan beta Bung Rey di Walang Bacarita. Kali ini beta ada ketemu dengan Pace Akar ya. Pace Akar. Pace Akar. Ya. Akhirnya ketemu mau dengar dulu cerita tentang Pace Akar itu. Tapi jauh sebelumnya mungkin kakak perkenalkan dulu dari Papua itu kan luas toh. Ya. Papua dari mana diperkenalkan dulu, lalu sekarang sudah 40 tahun lebih. Tapi yang luar biasa ini umur sudah 40 tahun fokus untuk bagaimana menciptakan lagu sendiri. Tapi lebih jelas kawan-kawan langsung keton dengar dari keton punya kakak. Silakan kakak laki-laki. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Ini mungkin kebetulan atau direncanakan, saya tidak tahu apa namanya. Tapi terima kasih sekali sudah berjumpa di podcast Ade Walang Bercerita. Untuk menceritakan mungkin perjalanan hayal atau dalam musik ya, dalam bermusik. Ya saya kalau cerita cikal bakal bagaimana kita kenal musik mungkin sejak lahir. Sejak lahir karena ya, ketika kita ini mulai lahir besar itu kita sudah di keluarga kita itu memang penggemar musik lah, penggemar musik. Dari kakak yang pertama sampai saya paling buntut, paling bungsu, paling kecil dari 11 bersaudara. Nah itu setiap paginya bangun tidur pasti dengar bapak setel musik, kakak setel musik. Jadi itu mungkin mempengaruhi. Tapi kita semua hanya penikmat musik. Penikmat musik. Cuman mungkin karena saya lahir belakangan, mengikuti perkembangan zaman, saya pikir ada naluri gimana ya, maksudnya berpikir bahwa musik ini memang indah. Kita bisa menyuarakan apa saja lewat musik. Karena dari mulai pertama kali saya mendengar musik itu, ternyata banyak hal yang pesan-pesan yang disampaikan lewat musik itu. Dari situ saya jujur saja saya mulai tahu bermain alat musik itu sejak kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Kakak-kakak saya juga itu punya kemampuan main musik. Rata-rata bisa. Jauh sebelum itu alat-alat musik apa aja katanya? Ya alat musik tradisional itu yang paling umum itu kayak ukulele, terus kakak-kakak itu bisa main gitar. Ibu saya itu penari penari adat. Kalau di ibu saya itu kan anak dari Raja Fatagar. Anak salah satu putri Raja Fatagar itu ibu saya. Nah itu biasa ada pesta-pesta di kerajaan itu selalu ada semacam, kalau orang Jawa bilang sinden atau Nah ibu saya juga suka paling rata-rata penari adat itu lagu-lagu artinya musik-musik tradisional yang diperkenalkan dari Maluku sampai ke Papua itu, sampai dalam kerajaan itu, setiap momen-momen atau acara-acara tertentu itu selalu dimainkan, jadi dilestarikan. Nah ibu saya itu mungkin tumbuh dalam keluarga itu, jadi seni itu mengalir. Ya, darah itu mengalir ya. Nah, jadi kita mungkin ada dari situ sehingga darah seni itu melekat seperti itu. Terus bapak saya juga begitu, seorang penari adat yang setiap acara-acara adat itu selalu dia menjadi vokalisnya lah. Vokalis, pembawa lagu-lagu adat ketika dimainkan secara tradisional gitu. Ayah saya juga gitu, dia penyanyi. Jadi mungkin
karena kita ini lahir besar di Papua, kalau boleh dibilang kita lahir salah tempat lah. Oh begitu. Kenapa dibilang begitu? Artinya Papua pada saat itu kan jauh dari Jakarta, jauh dari pusat kekuasaan pemerintahan ini. Jadi semua serba terbatas, informasinya terbatas, apa-apa terbatas. Kita tidak tahu bahwa di saat-saat kita lahir itu, jangankan saya, di saat dari kakak-kakak saya itu sebenarnya mereka punya kemampuan-kemampuan musikal yang sebenarnya bisa punya nilai jual. Tetapi karena mungkin jaraknya terlalu jauh, fasilitasnya tidak ada, ya informasi juga terbatas, maka hanya sebatas lokal itu saja, menghibur diri terutama lingkungan sekitar. Nah itu saja yang terjadi. Tapi karena darah itu mengalir, maka sampai hari ini musik itu menjadi suatu tempat untuk kita mencurahkan segala pemikiran kita. Iya. Apa yang kan sudah dari SD tadi ya? Dari SD tadi mengenal musik, apalagi teman-teman. Jadi kalau Pace Akar ini hari ini bisa menciptakan lagu dan nyanyi, itu memang salah. Karena memang darah yang mengalir itu sudah pasti sampai ke, mungkin nanti sampai di cucu-cucu juga darah itu terus mengalir. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, apa sih yang kan sudah ciptakan lagu, apa sih yang dirasakan ketika punya lagu sendiri? Apa yang dirasakan itu? Ya itu sebelum saya terpikir untuk membuat lagu-lagu sendiri itu, kan ada yang tadi latar belakang cerita tadi. Saya kagum pada salah satu musisi penyanyi favorit Indonesia, tapi dia lahir dari Papua. Jadi mungkin karena grup band ini dia berasal dari Papua, jadi paling banyak kita dengarkan di sana. Kita dengar di sana. Padahal dia itu pada saat kalau saya googling ceritanya, konon itu dia memang terkenal juga di Jakarta. Tapi karena tadi keterbatasan informasi itu, maka hanya kita orang Papua saja yang mengenal grup musik itu. Itu ada beberapa. Salah satu yang paling saya ingat yang menjadi inspirasi dan ya boleh bilang saya mengidolakan, itu Black Brothers. Black Brothers itu grup musik yang sampai saya sejak kecil sampai umur 40 ini masih terngiang-ngiang. Itu lagu mereka itu yang menjadi inspirasi saya, bahwa mereka membuat lagu yang lantunan lintingan vokal yang begitu bagus, aransemen musik yang begitu bagus, terus syair-syair lagu dalam lirik-lirik mereka itu cukup penuh makna yang kalau kita cermati atau mendalami satu persatu lagu-lagu mereka itu luar biasa. Nah dari situlah saya berpikir bahwa kenapa sampai saya udah 20 tahun, 30 tahun, bahkan 40 tahun tidak ada musik-musik asli orang Papua itu yang bisa sehebat mereka gitu. Sehebat mereka. Jadi putus, generasi itu putus. Nah dari situlah saya umur, saya pernah selesai SMA itu, sebelum saya selesai SMA, saya pernah kumpul teman-teman di lingkungan kampung itu, di kota saya itu, kita ya jamming, main gitar seadanya yang tadi. Saya sejak kelas 5 SD tadi saya bisa main gitar. Saya bisa main gitar dengan nyanyi lagu-lagu nasional yang itu. Nah dari situ saya tahu beberapa nada itu, sampai saya coba belajar. Kita dapat pelajaran kesenian kan dari SD, itu ada buku-buku paduan gitar. Nah saya belajar situ otodidak. Belajar, kemudian teman-teman lain juga di kompleks itu juga ada yang tahu bisa main bass, bisa main melodi, bisa ini. Maka kita kumpul jamming. Saya nyanyikan lagu-lagu Black Brothers tadi. Setelah itu saya bilang, kita tidak bisa terus-terus nyanyi lagu ini. Bagaimana kalau kita bikin lagu sendiri? Lagu sendiri ya. Nah dari situ, kemudian terputus karena saya tamat SMA harus kuliah gitu, harus pergi kuliah. Maka saya tahun 95 itu setelah tamat SMA saya ke Jogja kuliah di sana. Kuliah di sana, ya masih tetap kalau saya ambil jurusan
ilmu politik waktu itu. Oke. Di mana waktu? Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Muhammadiyah Jogja. Terus disitulah saya bersosialisasi lagi dengan teman-teman di kampus itu. Nah, saya ditunjuk sebagai pemain melodi teman-teman dan kampus. Dan kampus ya, waktu itu. ya. Nah, setelah itu karena mungkin beda karakter, kita tidak cocok dengan teman-teman. Saya rata-rata berteman dengan teman Sumatera, Bugis, Jawa, terus dengan teman-teman dari Papua. Di situ juga karena tidak cocok karena mungkin karakter tadi, saya bergabunglah dengan teman-teman dari saudara-saudara dari Papua. Kita membentuk grup musik namanya Beat 27. Waktu itu. Nah, dari situ saya mulai coba untuk berpikir menciptakan lagu-lagu sendiri. Oke, sebelum katoran lanjut di lagu-lagu apa yang diciptakan, mungkin karena ini di Walang, jadi sambil ngerokok sambil ngeteh dulu ngeteh. Ini bisa 2 jam ini ngomong. Oh, jadi bisa sambil ngerokok santai. Oh iya. Karena namanya Walang, kalau di Jawa bilang itu Walang itu. Honai, apa? Saung. Ya, di Papua bilang honai itu. Honau ya. Kalau di Ambon rata-rata taunya saung, Walang. Jadi tempat bercerita. Kalau di Papua ada yang bilang honai, ada yang bilang para-para. Para-para Pinang, para-para Durian, itu. para-para Pala. Pala, betul. Ya. Jadi itu Walang itu. Filosofi dari nama Walang itu. Ya. Oke, kawan-kawan. Kita lanjut lagi. Pace Akar. Jadi ini kita belum bahas soal Pace Akar, tapi sebelum kita bahas soal Pace Akar, kita harus tahu dulu. Karena ini bukan barusan, tapi sudah dari SD sudah mencintai dan menyayangi, berdarah daging lah soal musik. Lagu-lagu apa aja yang sudah diciptakan itu? Iya, itu tadi sejak di Jogja dengan teman-teman kumpul main musik itu sambil kuliah. Nah, itu saya sempat karena ya namanya kita orang kampung, baru pernah keluar dari Papua, dari daerah, terus langsung kuliah di Jawa, jarak yang begitu jauh. Akhirnya yang selalu melintas di pikiran kita ketika kita tidak bermain musik atau ketika kita tidak punya uang untuk beli makan, ini ya kan namanya kita pasti harap orang tua dong. Pada saat tanggal muda mungkin ya kita bisa makan enak. Pada saat di atas tanggal 15 gitu ya sudah mulai pusing, mulai ngirit uang 10.000 itu bisa makan berapa hari gitu. Ya dan itu kita alami saat itu. Akhirnya terpikir ingat kampung. Maka lagu yang pertama saya buat itu tentang kampung itu. Judulnya pakai bahasa kampung juga, bahasa daerah. Judulnya Inmahuha. Inmahuha itu dalam arti harfiahnya dalam bahasa Indonesia itu kitong susah. Gitu. Kitong susah. Nah itu pertama saya buat lagu itu Inmahuha judulnya. Kemudian ya karena selanjutnya setelah lagu itu saya pikir saya harus juga buat lagu-lagu ya. Kalau kita bikin lagu Papua begitu kan hanya saya dengan saudara-saudara saya yang orang Papua yang mengerti. Maka saya coba buat lagu yang dalam bahasa Indonesia judulnya Oh Sayang. Oh Sayang. Nah, itu bukan karena ada pengalaman pribadi, tidak. Apa namanya? Kekuatan hayal lah. Ya, imajinasi gitu ya. Nah, terlahirlah 2 lagu itu. Yang ya kemudian banyak lagu-lagu kemudian tercipta begitu. Baik, sekarang ini yang terpenting, tak kenal maka tak disayang. Iya toh kakak toh? Iya. Jadi kalau dibilang kalau tak kenal maka tak disayang. Pace akar itu, kalau akar itu orang semua tahu, pace itu orang Papua pasti pace. Kalau akar itu, tapi kalau nama itu kan pasti ada makna, ada filosofi. Maka kita juga harus tahu tentang apa sih filosofi dari pace akar dan akar itu sendiri. Minum dulu ya. Minum sana. Ada itu pertanyaan yang mendasar sekali lah.
saya lupa tadi perkenalkan nama saya secara lengkap. Oh iya. Saya nama lengkapnya itu Abdul Karim Woretma. Maka ada kaitannya dengan lagu Akar itu. Nah, saya suatu ketika saya baca, saya kebetulan suka membaca. Jadi suatu kali di Jogja itu saya pernah baca artikel-artikel, ada koran-koran gitu yang dijual setiap pagi. Kita kadang ada yang gratis di kampus, baca itu. Itu ada satu kolom itu dia bahas tentang filosofi akar. Dia bicara, tulis tentang, saya lupa juga kalau tidak salah apa ya media waktu itu, apa namanya, lupa saya namanya. Tapi dia tulis tentang filosofi akar itu. Nah, maka saya baca itu. Bagaimana itu, apa itu akar? Akar yang sesungguhnya. Maksudnya di situ dia menceritakan pohon itu tanpa akar tidak ada artinya, daun tanpa akar itu sebuah pohon yang ada daunnya tanpa akarnya percuma, buah itu tidak ada guna tanpa akar itu percuma. Maka di akhir artikel itu bahwa kita harus belajar hidup itu mencontoh pada akar itu. Akar itu dia berperan penting terhadap hidupnya sebuah tanaman, pohon atau tumbuhan itu. Dia berperan penting. Tetapi dia tidak pernah muncul di atas permukaan. Dia tidak pernah muncul di permukaan. Dia tetap dia di dalam tanah, tapi perannya begitu penting. Ya. Bahkan di artikel menuliskan ketika tanpa hujan itu dia berdoa. Seakan-akan akar itu berdoa bahwa harus ada hujan. Setelah hujan turun dia berdoa harus ada matahari dan dia berguna. Jadi kesinambungan hidup itu tergambar dalam akar itu sendiri. Maka menjadi filosofi akar itu ditulis dan saya membaca, terus saya kayak kaget gitu. Wah, ini memang akar itu filosofinya luar biasa. Nah, terus saya pulang, setelah saya sampai di rumah, nama saya Abdul Karim. Kenapa saya tidak singkat saja akar gitu? Akhirnya itu Abdul Karim. Maka saya karena alasan tadi, saya jadi pengen nama panggilan atau nama apa orang bilang apa namanya? Bahasa kerennya nama samaran ya, nama samaran kalau di orang penulis buku atau puisi itu nama penanya lah ya. Nama saya penanya itu ya saya pikir nama saya Abdul Karim, marganya Woretma. Kalau saya singkat Abdul Karim jadinya akar. Akar ya. Karena saya terobsesi dengan filosofi akar itu, maka saya lebih suka sebut nama saya itu akar, dipanggil akar. Cuma karena akar itu terdiri dari 4 kata yang tidak terlalu panjang, maka karena saya orang Papua, saya tambah pace di belakang. Makanya jadinya pace akar. Gitu. Di depan ya. Nah, itu. Kemudian setelah itu tahun berjalan, saya mulai yang tadi kembali setelah kuliah itu masih tetap bermusik dengan teman-teman. Kita ciptakan beberapa lagu lagi. Nah, saya pengen lagu-lagu ini harus dijadikan album begitu. Tetapi ya tetap kembali kita punya keterbatasan informasi, terus kita punya daya jangkau yang harus membutuhkan finansial yang sangat besar. Kemudian kesadaran masyarakat kita di kampung, di daerah yang belum terlalu familiar tentang musik-musik masa kini, maka itu menjadi konsumsi pribadi saja dengan teman-teman. Nah, jadi kadang lagu itu tercipta karena cerita kisah nyata teman-teman yang ada di sekeliling saya. Mereka curhat tentang mereka punya kehidupan, punya pergaulan asmara. Nah, di situ saya menjadi inspirasi buat saya, teman-teman. Saya bikin dalam bentuk syair-syair lagu itu. Maka jadilah lagu-lagu itu. Nah, sebelum jauh, jadi teman-teman, jadi kalau ada yang galau, bisa itu ditulis lalu diceritakan lalu nanti pace akar ciptakan jadi lagu. Bisa dalam 10 menit jadi. 10 menit jadi. Ada ada lagu yang lagu tentang akar khusus buat lagu akar ya, maksudnya tentang judulnya mungkin tentang akar yang kakak ciptakan. Itu menariknya di situ. Jadi setelah saya tadi buat sekian banyak lagu yang begitu banyak, terakhir itu saya bikin lagu yang judulnya itu
Tapi karena semua lagu yang saya nyanyi kayak macam itu kan tadi saya cerita lagu-lagu teman-teman yang ceritakan tentang mereka punya masa lalu, punya persoalan cinta, termasuk saya sendiri punya itu saya semua bikin dalam lagu. Tapi saya rasa macam kurang saya, begitu. saya masih terngiang-ngiang dengan yang tadi filosofi akar itu karena filosofi akar itu kena dengan nama saya. Lah kenapa saya tidak bikin lagu yang judulnya ini akar dengan apa namanya dengan inspirasi akar tadi, filosofi akar tadi. Maka saya coba coret-coret lagu itu dengan tema itu. Akhirnya lahir judul Belajar dari Akar itu. Saya bikin lagu itu judulnya Belajar dari Akar. Nah, nanti ada lagunya nanti boleh lah. Nanti ini kalau ada gitar kita bisa nyanyi. Cuma karena gitarnya terada jadi nanti aja dengar lagunya di channel YouTube Pace Akar ya. Pace Akar. Pace Akar. Oke. Lalu terakhir ini penting apa kira-kira ini kan tadi sudah banyak cerita perjalanan dan ciptakan lagu sampai lagunya tentang belajar dari akar ini perjalanannya luar biasa. Harapan atau harapan ke depan bagaimana kira-kira? Tentang apa pribadi atau? Mungkin selain pribadi kan tapi musik itu adalah salah satu media untuk bagaimana menyampaikan aspirasi. Betul. Musik itu hari ini luar biasa untuk bisa digunakan oleh pemerintah untuk mempromosikan tentang negeri, tentang kampung, tentang negaranya. Betul. Nah, mungkin pesannya terhadap harapan pribadi ke depan bagaimana dan pesan buat pemerintah. Iya, betul. Terima kasih. Nah itu sebenarnya bukan pesan kepada pemerintah lagi, itu menjadi PR buat saya secara pribadi. Karena bagi saya membangun negeri, membangun bangsa ini tidak perlu harus jadi politisi. Tidak perlu harus capek-capek mengambil kekuasaan itu. Dengan bermusik kita dapat membangun bangsa ini. Pesan-pesan moral itu kita bisa sampaikan lewat bermusik. Ya kan? Apa yang kritik-kritik sosial atau pesan-pesan politik atau apapun dalam kehidupan sosial ini bisa kita sampaikan lewat lagu. Saya berharap ke depannya itu lagu-lagu kita itu bisa menjadi inspirasi banyak orang. Supaya pesannya kita tidak bisa berharap sesuatu dari orang lain kalau kita tidak melakukan apa-apa. Maka kayak saya mungkin hanya bisa talenta yang saya miliki, saya mohon maaf saya bukan pemusik, tapi yang tadi penikmat musik, akhirnya tahu musik. Tetapi saya punya banyak pemikiran, banyak inspirasi yang terkungkung dalam pemikiran itu lewat siapa saya mau sampaikan. Ya mungkin lewat media musik ini kita bisa sampaikan aspirasi-aspirasi dengan harapan-harapan ke depan. Kalau pesannya kepada pemerintah, kalau mungkin kita, kalau boleh ditanya kita siapa? Mau sampaikan kepada mereka yang berkepentingan lebih besar di atas, mungkin jauh jaraknya. Maka mungkin lewat musik, lewat lagu itu kita bisa sampaikan. Itu harapan ke depannya. Semoga kreativitas anak-anak muda ini jangan hanya ujuk-ujuk berpikir bahwa pengen tenar atau pengen hanya buat lagu itu sebatas untuk mencari popularitas, memenuhi kebutuhan ekonomi. Tetapi pesan moral itu penting, harus disampaikan lewat lagu-lagu itu atau seni itu. Oke, teman-teman, luar biasa. Itulah cerita mulai dari true history namanya sampai pada terakhir pesan. Jadi memang beda musik-musik zaman dahulu dengan musik-musik hari ini. Memang ada pesan yang luar biasa kalau kita mendengar musisi-musisi dulu menciptakan lagu itu luar biasa. Tapi masih ada Pace Akar, bisa teman-teman menikmati lagu-lagu masa kini tapi masih lagu-lagu masa lalu tapi bisa dinikmati di masa kini. Oke, teman-teman, itu yang perlu disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan ketika bermanfaat, silahkan sebarkan sebanyak-banyaknya. Dari Walang Bacarita untuk Indonesia, terima kasih kakak laki-laki. Sukses, Bang.
Sehat-sehat terus. Pace Akar. Pace Akar. Nanti ada channelnya ya. Ada channel. Pace Akar nama channelnya. Ya, silakan coba googling ke YouTube. YouTube channel Pace Akar. Untuk menikmati lagu-lagu itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.